Oke bro, jumpa lagi di channel ngoprekan gue. Hari ini gue akan ngebahas masalah ini ya, masalah Block 4 ya. Block 4, kasus-kasus di Block 4 itu adalah rembes biasanya sih yang paling utama. Nah, untuk perkara rembes ini kita pahamin dulu ya sumbernya. Sumber rembes itu dari mana? Ya kan? Apakah dari o-ring besar, ya kan? Apakah dari seal RPM yang di dalam sini nih, ya, di dalam sini, atau dari kabel, ya kan? Dari kabel nih antara selang ke housing, ya kan? Biasanya karena namanya barang fleksibel ya, tekak tekuk akhirnya dia getas atau copot. Bahkan gue pernah nemuin kasus itu keluar oli itu dari kabel, bukan dari Block 4, ya kan? Ada juga yang karena beberapa pioner juga mengganjel karet o-ring yang terlalu tebal, ya kan, terlalu tebal ya. Akhirnya saat pemasangan baut ke head ini terlalu kencang sehingga membuat head ini patah. Block 4-nya patah ya, kupingnya ya. Kupingnya patah yang sebelah sini atau di sebelah sini patah, ya kan. Bisa juga saat pemasangan Block 4 itu nap RPM tuh belum pas ke baut keteng ya, sehingga nonjok, nyangkut dan patah. Oke, mungkin kali ini gue akan coba bahas ya satu persatu perkara Block 4. Oke, kita lanjut. Oke bro, kita lanjut ya. Tadi ngebahas soal Block 4. Blok ini gue punya 2 Block 4 ya. Ini cadangan gue. Kondisi ori dia menggunakan o-ring gede ya, o-ring gede, ya kan. Terus ini juga masih ada apa namanya nih? Nih, kalau kelihatan nggak ya? Tuh, di sini ada seal. Nih, seal, nama orang bilang seal RPM. Jadi di Scorpio itu ada seal RPM yang ada di dalam jalur kabel RPM. Terus ada dua o-ring besar. Ini satu o-ring besar, ya kan, di unit Block 4-nya sendiri. Ditambah lagi ini, nih di unit kabelnya nih, ya kan. Di sini wajib ada o-ring, wajib. Gunanya apa? Ketika dia ketika ini seal ini bermasalah, katakanlah udah usia pakai, udah mulai lemah, bocor, di sini mampu mengcover ya, supaya oli nggak keluar, oli nggak bleber, ya kan. Nah, itulah beberapa fungsi dari posisi kegunaan o-ring itu sendiri. Nah, untuk pada beberapa kasus, khususnya teman-teman yang mungkin agak susah mendapatkan spare part, mungkin gue bisa kasih alternatif ya dengan menggunakan ini. Nih, gue punya bahan kemarin gue geratakan di toko spare part mobil ini. Ini gue menggunakan kertas ini ya, kertas packing ya. Teman-teman mekanik pasti paham nih, yang biasa mainan mesin ya, masing-masing punya klasifikasi ya masing-masing ini. Oke, tapi karena ini nggak begitu kritis, menurut gue kita bisa pakai mana aja, antara yang kertas sama yang press-pan seperti ini. Oke, nah ini gue punya mal nih. Ini gue bikin mal dari obat nyamuk nih, dari dus obat nyamuk. Gue dibikin malnya nih seperti ini kira-kira. Ini gue bikin mal. Nah, malnya ini untuk gue akan tuangin di sini. Gue gambar, terus gue gunting, gue bentuk, ya kan. Nah, nih kebetulan pada hari ini gue bikin pakai bahannya ini. Nah, ini udah gue custom ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti pada pelaksanaannya o-ring ini bisa kita lepas, men. Ini bisa kita lepas, kita gantikan dengan ini, ya kan. Syukur kalau bisa bikin yang kertas packing yang agak tebal ya.
supaya mengantisipasi usia pakai. Sebenarnya makin tebal mungkin bisa dikatakan makin panjang usia pakainya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti setelah di custom, di lem gitu, Mas Bro tinggal ngebolongin ini tuh, tinggal ngebolongin ya kan. Nah, jadinya seperti ini Mas Bro. Nih jadinya gue menggunakan di motor gue yang nemplok kayak yang hitam nih, gue menggunakan packing ya, nggak menggunakan o-ring. Meskipun stok o-ring gue banyak ini tuh, stok o-ring banyak gue, tapi gue nggak gue coba menggusur posisi o-ring ini dengan packing, dan alhamdulillah usia pakainya jauh lebih baik ya, jauh lebih panjang ya kan. Kemudian juga maintenance-nya juga nggak begitu krusial, asal selama kita nggak menggunakan lem di dua sisi. Cukup satu sisi aja nih menggunakan lem, jadi packing nempel di sini, bukan nempel di blockhead. Oke. Nah, untuk masalah RPM, seal RPM, nah ini barangnya, ntar ini barangnya nih, seal RPM ya kan. Kalau ini hasil intip ya, bak kopling ya. Nah, kita nggak usah bahas ini. Ini seal RPM ini bisa kita beli di online, di bengkel juga ada. Cuma kalau di bengkel mungkin agak susah ya, mendingan online ya. Nah, terus perkara merek, yang ori biasanya mereknya ATS ya, yang ori. Nah, ini gue mereknya NOK nih, produk lokal juga. Seperti ini bro, tuh masuknya tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini. Nah, bagaimana nyabut? Sebenarnya sebelum kita pasang yang baru, kita harus lepas dulu yang lama. Yang lama menggunakan kawat agak kuat. Jari-jari sepeda tuh juga cukup bagus tuh. Jadi ujungnya dibikin runcing, terus agak bengkok sedikit untuk mengkait. Atau menggunakan baut juga bisa, baut gypsum ya kan. Baut gypsum tuh yang ular cacing tuh tajam, tancap di baut, tinggal tarik. Bisa. Setelah lepas baru ini masuk. Ya kan? Jadi kalau seal ini sehat, masih fresh, tanpa kabel pun oli nggak akan netes dari sini, khusus dari jalur RPM ya kan, khusus dari jalur RPM. Tapi kalau ini memang wajib menggunakan seal, entah itu karet, entah itu packing. Oke. Apa lagi ya? Oke, nah sekarang tadi gue bilang masalah kasus kebocoran di Block 4 itu ya kan. Penyebab kebocoran adalah kerusakan o-ring besar, ini kerusakan RPM, seal RPM ya kan, atau kerusakan o-ring yang ada di kabel RPM. Nah, makanya Mas lu pastikan dulu sumber oli dari mana ya kan, apakah dari Block 4 yang netes di kiri kanan, apakah dari kabel ya kan, atau gue pernah nemu kasus ini yang reject karena ini kan fleksibel ya, gerak-gerak ya, tekuk. Nah seperti ini tuh, lihat, cek, kelihatan nggak? Nah ini udah mulai pecah nih, mulai retak karena usia pakai ya kan. Nah biasanya oli juga tembus, artinya ketika di sini bagus, seal bagus, sehat ya, o-ring sehat, akhirnya kadang suka nembus di sini, nembusnya di sini ya kan. Nah, salah satu cara adalah ya kita bisa menggunakan selang ya, seperti yang ada di motor gue. Gue menggunakan selang pipa lagi, selang kompor gas yang gue custom, terus gue klem. Bentar, barangnya nih masih nempel di motor gue. Nanti gue tunjukin ya. Kalau untuk fokus pembuatan packing seperti tadi, gue menggunakan packing kertas, packing mesin ya, blok mesin, terus mal, ini alat-alatnya ya, mal dari kertas obat nyamuk, terus ini cutter, gunting, pulpen. Oke, lanjut. Kalau misalnya Mas Bro itu punya bahan melimpah ya, bahan berupa karet, biasanya sih properti dari mobil banyak tuh, besar-besar dan panjang-panjang. Mas Bro bisa pakai metode sambung, artinya sambung gini. Mas Bro bisa nyambung, ukur di sini, ukur seberapa panjang dia butuh, tentukan dan potong. Oke.
Setelah potong, Mas Bro bisa menyambungnya, tapi dengan syarat titik sambungan karet O-ring ini harus ada di atas, nggak boleh di bawah. Kan bawah ya, harus ada di atas. Supaya apa? Karena gravitasi dari atas kan ke bawah. Namanya oli kan masih berat ya, berat, dia akan turun ke bawah. Makanya Mas Bro bisa menggunakan ini lem lem Korea nih untuk penyambungannya. Tinggal potong dan pasang, tembak sedikit aja titik sambungannya. Oke, begitu pula dengan ini nih kabel RPM ya. Biasanya kalau kita beli RPM ini nggak include o-ring kabel. Kita bisa menggunakan yang lama. Biasanya kalau yang lama dicongkel patah atau putus gitu ya, hancur, ada yang juga makan. Nah, kalau Mas Bro bisa menggunakannya dengan ulang tadi, dengan sampah-sampah ini nih, sampah-sampah sampah-sampah o-ring mobil ya, karet ya kan. Nah, tutup klep juga bisa tuh, untuk bebek yang agak tipis dagingnya, Mas Bro bisa sambung, potong dan sambung sini. Kalau bisa yang bodinya kotak, kalau bisa yang body karetnya kotak. Ini kan kalau body karet kan umumnya bulat ya, umumnya kan bulat nih umumnya. Ada beberapa opsi yang bodinya kotak. Nah, itu lebih bagus tuh. Karena apa? Karena nanti untuk saat press dia akan benar-benar ngepres. Kalau yang agak bulat, tapi saran saya kalau pakai yang bulat yang agak kecil ininya, diameternya ya, bukan diameter dagingnya ya. Oke, lanjut nanti kita tes ini. Setelah gua akan pasang ya kan, kita akan buktikan apakah dia bocor apa enggak. Oke, thank you. Oke bro, lanjut lagi deh dengan perkara setting block 4 ya. Ini tadi setelah gue recovery dengan backing ya, ini hasilnya udah gue pasang lagi ya nih. Oh iya, sama ini tadi gue jelasin tentang kabel ya, klem kabel tuh RPM terhadap housing RPM-nya. Nah, gue bilang tadi ada beberapa kasus yang katakanlah udah mulai error di terminal klemnya. Gue ngakalinnya pakai ini bro, gue pakai selang itu tuh LPG kalau nggak salah nih, selang LPG gue masukin kemarin terus gue klem, sehingga dia kalau fleksibilitasnya lumayan bagus ya, nggak goyang lagi, dan dia nggak bocor, alhamdulillah. Idealnya memang di sini ada dua klem ya, ini klem 1, ini klem 2 gitu, supaya dia oli nggak tembus lagi di sini. Tapi untuk kali ini gue nggak khawatir lagi ya, karena seal RPM yang di dalam, seal mekanik ya, seal gear cacing tuh udah gue ganti baru ya. Jadi sekalipun ini kabel RPM gue lepas pun dia nggak akan keluar lagi oli di sini. Terus yang perkara tadi menggantikan o-ring dengan packing. Nah, ini gue kasih indikator ya. Ini gue kasih indikator berupa tisu nih, lipetan tisu di sini untuk monitoring apakah oprekan kita gagal atau berhasil. Dari sini indikasinya. Kalau dia masih basah, berarti ada kebocoran. Berarti packing gue gagal, oprekan gue kali ini gagal. Tapi kalau dia kering, katakanlah barang setengah jam hingga 1 jam gue langsam gitu, atau sampai besok pun gue akan monitor di sini, dia wajib kering. Asumsi kering terhadap oli ya, bukan terhadap air gitu ya. Karena kalau air bisa juga kecepretan kali saat gue jalan ya kan. Tapi lihat di sini indikasi dengan basahnya oli. Oke. Sementara kita lanjut ini tes aja ya. Kita lanjut tes aja deh. Oke.
Oke bro, mungkin sampai sini dulu ya. Oprekan perkara blok 4 ya kan, yang tadi gue awali dengan pembuatan mal ya kan, pembuatan mal, terus gue ganti o-ringnya ya kan. Nih o-ring gue lepas karena memang menurut gue jauh lebih awet ya dibanding gue pakai karet, selama dia jangan sobek gitu. Makanya kalau menggunakan lem cukup di satu sisi aja, jangan di kedua sisi. Jadi saat maintenance Mas Bro nggak perlu bikin lagi. Oke, sementara situ dulu ya, nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe nih di channel gue. Yuk ngopi dulu bro.